Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari Universitas Ranglang Buana, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, dengan nomor pokok mahasiswa saya 41155302000010. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep rumah Rietveld Schroeder atau dikenal juga sebagai gedung Schroeder yang dibangun pada tahun 1924 oleh arsitek Belanda, yaitu Gerrit Rietveld Schroeder, untuk Nyonya Truus Schroeder dan ketiga anaknya. Dia dituliskan untuk merancang sebuah rumah yang dibangun tanpa dinding. Dalam proses perancangannya, Rietveld membayangkan rumah yang bebas dari pergaulan dan bisa membuat koneksi antara ruang bagian dalam dan luar rumah. Rumah ini merupakan bangunan sebenarnya dari De Stijl. Rumah ini terletak di Utrecht, Netherlands, yang terletak di lingkungan perumahan dekat dengan lahan hijau dan jalan tol. Konsep Schroeder House adalah sebuah bangunan yang dirancang sepenuhnya sesuai dengan gaya De Stijl, yang ditandai dengan warna-warna primer dan ide-ide murni. Didirikan pada tahun 1917. Gerakan ini berfungsi dan berpengaruh untuk cita-cita seni dan arsitektur modern di Belanda mencari yang universal karena individu kehilangan signifikannya. Abstraksi, presisi, geometri, berjuang menuju kemurnian dan penghematan artistik. Penerapan konsep De Stijl pada Schroeder House terletak pada warna bangunan dan bentuk bangunan yang menggunakan garis dasar vertikal dan horizontal. Penggunaan warna dapat kita lihat salah satunya dari jendela. Pada jendela depan, kaca dikelilingi oleh warna hitam. Warna hitam ini digunakan untuk memunculkan kontras antara partisi jendela. Lalu, di antara garis horizontal, warna hitam Rietveld menyilangkan dengan garis vertikal menggunakan warna primer merah, kuning, dan biru. Warna putih sebagai yang dianggap bukan warna mengisi tepian jendela pada ruang dalam. Warna putih sendiri memantulkan cahaya sesuai penghematan energi yang diinginkan. Truus Schroeder, pada siang hari, ruang dalam rumah akan tampak terang tanpa butuh bantuan lampu. Warna hitam juga berfungsi menjadi kontras antara warna primer yang terletak pada abstrak pada kursi, meja, bantal, dan lantai, sehingga dengan kontras hitam akan membentuk bagian-bagian ruangan. Konsep De Stijl terutama adalah kesederhanaan yang dimengerti sebagai nilai universal. Suatu karya seni, konsep sederhana itu diwujudkan sebagai garis dan warna dasar, yaitu garis vertikal dan horizontal, dan warna merah, kuning, dan biru. Pada konsep De Stijl, garis dianggap sebagai dasar untuk suatu bentuk, sedangkan penggunaan warna primer hitam, putih, dan abu-abu digunakan dominan untuk membentuk garis-garis abstrak. Fungsi penghematan energi dan ruang serta penggunaan ruang dan waktu yang menjadi satu kesatuan untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas. Dengan banyaknya jendela pada bangunan membuat keadaan dalam rumah menjadi terang dan penggunaan listrik pada siang hari menjadi kurang. Kegiatan terpusat di lantai pertama, seperti bekerja, beristirahat. Rumah ini memiliki fleksibilitas ruang, berarti tidak ada hierarki penataan ruangan dalam denah lantai. Dinding yang dapat dilipat di lantai atas yang diposisikan di sekitar tangga tengah dirancang untuk memberi anak-anak pilihan untuk mendorong partisi di siang hari untuk ruang bermain terbuka dan menutupnya di malam hari untuk kamar tidur pribadi. Ruangan yang terbuka sehingga bisa dilihat dari luar. Pengaturan ini untuk menghilangkan perbedaan suasana antara di luar dan di dalam bangunan. Garis pada penerapan ruang bangunan berfungsi sebagai batas antara ruangan. Pintu geser dipasang di antara ruangan di lantai pertama sehingga terdapat suatu kesatuan waktu dalam ruangan ketika aktivitas berlangsung. Penerapan De Stijl pada
der Haus dapat dilihat pada aplikasi warna dan garis yang diletakkan baik pada interior maupun dari seni bangunan ini sendiri. Bentuk bangunan ini berasal dari bentuk kubus yang mengalami adiktif dan subtraktif, lalu mengalami subtraktif kembali dan adiktif kembali untuk bukaan bangunan tersebut. Bangunan ini menggunakan material tradisional dan terkesan ringan. Bangunan ini tidak dibangun menggunakan beton, melainkan dari susunan bata dengan kombinasi kusen pintu yang terbuat dari kayu. Jadi kesimpulannya adalah bangunan ini memiliki kebebasan pada bagian rumah ini. Kebebasan ini diwujudkan dengan penggunaan komponen overlapping, penggunaan warna untuk memberikan identitas pada elemen bangunan dan pemisahannya secara fisik. Bangunan ini juga memiliki pola fleksibilitas pada penataan ruang. Dinding yang bisa digeser dan dilipat merupakan salah satu dari kefleksibelan rumah ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.